A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Winda. Seperti biasa, kita akan belajar materi pendidikan agama dan budi pekerti dalam channel KKG PAISD Kabupaten Trenggalek. Nah, kali ini kita masuk ke materi pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelas 4, semester 1, pertemuan kelima. Dalam submateri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat belajar ya, anak-anakku kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, mengenalkan Allah melalui alam semesta. Kemudian yang ketiga, mengenalkan Allah melalui Al-Quran. Pengertian iman kepada Allah. Anak-anak, iman kepada Allah itu iman yang keberapa? Ya, iman kepada Allah itu adalah iman yang pertama, ya anak-anak. Nah, iman kepada Allah adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu ada, menciptakan alam beserta seluruh isinya. Nah, kalau kita Islam, kalau kita iman, maka kita harus percaya hal ini ya, iman, percaya dan yakin bahwa Allah itu ada, menciptakan alam beserta seluruh isinya. Jangan ditawar-tawar lagi, jangan ditanya-tanya lagi ya, percaya. Nah, orang yang percaya Allah itu ada disebut mukmin, sedangkan orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada disebut kafir. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, itu bisa melalui ciptaannya, bisa melalui Al-Quran, firman-Nya Allah, kemudian bisa juga dengan Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, oke. Anak-anak perhatikan, apa saja benda mati itu. Nah, kalau di dalam gambar itu dicontohkan ada meja, kemudian ada kursi, kemudian ada buku, kemudian ada pensil. Nah, di sini ini ada batu, ada gunung, ya. Kemudian apa saja benda hidup itu? Nah, di sini dicontohkan ada pohon, kemudian ada singa ya ini anak-anak gambarnya, kemudian ikan, kemudian burung, kemudian ada sapi, ada bunga matahari, kemudian ada kita manusia ya. Oke, di antara benda mati itu ada yang diciptakan oleh manusia dan ada yang diciptakan oleh Allah. Nah, untuk di gambar pertama ini ya, anak-anak, untuk kursi, meja, kemudian pensil, kemudian bangunan tinggi, buku, itu diciptakan oleh manusia. Kemudian untuk gunung dan batu, itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau untuk benda hidup yang ada di gambar ini, nah, ini semua adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak,
benda-benda yang ada di alam semesta ini itu adalah ciptaan Allah. Nah, kalaupun ada benda-benda yang diciptakan oleh manusia, nah, kemudian manusia itu sendiri ciptaan siapa? Ya, tentu saja ciptaan Allah. Jadi, segala sesuatu yang ada di bumi ini, yang ada di alam semesta ini, itu adalah ada karena diciptakan oleh Allah yang Maha Ada. Mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas dinyatakan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, ini Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Nah, adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah yang menciptakan. Semua itu adalah Allah yang menciptakan. Termasuk ini anak-anak makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita ya, seperti malaikat, jin. Ini juga merupakan ciptaan Allah yang membuktikan keberadaan Allah di kehidupan kita ini. Jadi, sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak ada di hadapan kita itu bukan berarti tidak ada ya anak-anak. Nah, seperti keberadaan malaikat, jin, setan ini, kalau kita mengaku Islam, kalau kita mengaku iman kepada Allah, maka kita harus mempercayai makhluk-makhluk gaib ini ada di sekitar kita. Kemudian lanjut, mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, dan dari Al-Quran kita bisa mengenal Allah itu seperti apa. Salah satunya dalam surat Al-An'am, ayat 102 ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah memelihara segala sesuatu. Al-An'am ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepadanya. Nah, kita masuk ke sesi latihan. Oke, di sini Bu Bunda punya beberapa soal. Kita simak bersama ya. Soal yang pertama, iman kepada Allah artinya titik-titik. Kemudian soal yang kedua, orang yang percaya Allah itu ada disebut titik-titik. Kemudian lanjut, orang kafir adalah orang yang titik-titik adanya Allah. Nomor 4, kita bisa membuktikan Allah itu ada melalui titik-titik. Nomor 5, segala puji bagi Allah Tuhan titik-titik. Oke anak-anak, silahkan dijawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak boleh mempelajari video ini dari awal. Boleh juga menggunakan buku panduan ataupun juga LKS ya. Boleh juga bertanya di kolom komentar. Oke, anak-anak silahkan dijawab di buku latihan anak-anak semuanya atau juga bisa dijawab di kolom komentar video ini. Sertakan nama,
alamat dan asal sekolah kalian agar kita saling mengenal ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu, dan berkah untuk kehidupan kita ya anak-anak. Winda minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu dari Bu Winda. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.